puasa bersama ya di halaman Masjidil Haram, tepatnya di lapangan Ajiat di bawah perbukitan Ajiat ya, di bawah tower Zam-Zam. Kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu tentang wakaf terhadap pendirian Masjid Nabawi, di mana kemarin kita membahas tentang sahabat Nabi yang sangat dermawan, yaitu Abu Thalha Ansori. Maka sekarang kita akan membahas Utsman bin Affan. Kalau Abu Thalha Al-Ansori mewakafkan tanah dan sumur Bi'ruha, namanya sumur hak yang berada di pintu 22, maka sahabat Utsman bin Affan itu juga menyumbangkan sebuah sumur dan mewakafkan banyak atau sebagian besar tanahnya untuk pemugaran atau pembangunan Masjid Nabawi. Awalnya sumur yang berada di sekitaran Masjid Nabawi tersebut adalah sumur milik seorang Yahudi yang airnya dijual kepada umat Islam, dan umat Islam selalu membeli dengan harga yang lumayan mahal untuk satu timba air ya. Dan alhamdulillah berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, barang siapa yang bisa membebaskan sumur itu, maka baginya adalah surga. Maka Utsman bin Affan adalah orang pertama yang kemudian mendaftarkan diri kepada Rasulullah SAW bahwa beliau Utsman bin Affan mampu untuk menebus sumur itu. Akan tetapi ketika akan dibayar mahal, si Yahudi itu menolak dan hanya memberikan separuh sumurnya saja, karena dengan alasan kalau dijual keseluruhan maka dia tidak bisa lagi menjual air. Maka terjadilah kemudian transaksi dan separuh sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan, dibebaskan, kemudian dihibahkan untuk kepentingan Masjid Nabawi. Berikut dengan beberapa lahan atau tanah milik Utsman bin Affan. Namun kemudian berikutnya, setelah Utsman bin Affan berhasil membebaskan separuh daripada, nah ini alhamdulillah majelis atau panitia buka puasa sudah mulai menggelar rutop plastik ya, dibentangkan yang nanti untuk berbuka. Dibagilah sumur tersebut jadi sekitar 3 hari untuk umat Islam, dan kemudian 4 hari untuk orang Yahudi, dan kemudian dijual untuk 4 harinya. Akan tetapi karena umat Islam digratiskan oleh Utsman bin Affan dan untuk kepentingan Rasulullah SAW, untuk kepentingan masjid, maka tidak ada yang membeli air itu. Jadi kemudian sepi, dan pada akhirnya si Yahudi itu menjual sumur itu kepada Utsman kembali, dan kemudian dibelilah sumur tersebut dengan harga yang cukup mahal. Namun karena Utsman bin Affan adalah orang yang terkenal dengan kekayaan dan dermawan, maka dibayarlah sumur tersebut, dan alhamdulillah kemudian sumur tersebut bisa sepenuhnya dimiliki oleh umat Islam, dan untuk kepentingan sholat di Masjid Nabawi dan juga untuk kepentingan dakwah. Dan kemudian Utsman bin Affan bersama Rasulullah SAW membangun atau memperluas Masjid Nabawi, dan Masya Allah, dan sampai sekarang Utsman bin Affan adalah salah satu di antara sekian sahabat yang sampai saat ini memiliki rekening, dan sekian tanahnya juga ada yang dibangun hotel untuk kepentingan jamaah, dan uangnya kemudian disumbangkan untuk kepentingan Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan sepeninggal Utsman bin Affan, beliau tidak dimakamkan di sebelah Nabi karena beliau merasa bukan kerabat, dan beliau adalah sahabat Nabi dalam perjuangan. Beliau hanya meminta untuk dimakamkan di Baqi. Jadi makam beliau Rasulullah SAW ada di kuburan
kuburan Baqi bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Insyaallah bisa menjadi suri toladan bagi kita semuanya bahwa wakaf Utsman bin Affan berupa sumur yang sampai sekarang masih digunakan dan berupa tanah yang sekarang digunakan sebagai Masjid Nabawi. Kita nggak kebayang seberapa banyak pahala yang dimiliki oleh Utsman bin Affan dan kita bisa meneladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya Anda, sahabat dan sahabati sekalian. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah dan pengampunan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan tidak ada habis-habisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.